왜 거기 계세요? 계세요 왜? 아니야, 아가. 어떻게 내려세요? 오늘 어떡해? 아가. 제발 여기 좀 봐. Oke guys, ketemu lagi dengan Biru Channel yang pastinya bakal nge-review film-film seru. Jadi stay tune terus, let's go. Dimulai dengan seorang perempuan yang terbangun karena mimpi buruk yang bernama Duke. Suaminya datang menghampiri untuk menenangkannya. Dia bernama Junsuk. Istrinya mengatakan, tadi dia bermimpi buruk, mimpi kecelakaan mobil lagi. Dia bertanya, apa ingatanku mulai kembali? Junsuk mengatakan, coba besok kita tanya dokter Cho lagi, kenapa kau sering bermimpi buruk? Junsuk adalah penulis terkenal, sedangkan Duke adalah seorang instruktur seni. Duke mulai mengambil novel karya suaminya, dan kita kembali ke masa mereka pertama ketemu. Junsuk tak sengaja menabrak seorang perempuan buta, yaitu Duke. Duke menanyakan jalan utama, dan Junsuk mulai memberitahu arahnya. Karena khawatir, Junsuk pun mulai mengikutinya. Junsuk mengikuti sampai rumah makan, dan terus memperhatikan Duke. Sekarang Duke masuk ke dalam sebuah bank, sementara Junsuk menunggu di luar. Duke pun keluar dari pintu yang lain, hingga Junsuk tidak mengetahuinya. Dia pun mulai mencari Duke, namun tidak ketemu. Hingga suatu hari Junsuk melihat Duke lagi. Dia pun segera menghampirinya. Namun sekarang Duke memakai kursi roda. Junsuk melihat amplop yang bertuliskan Seni Pusat Disabilitas. Dia mulai mengatakan, apa kau tidak ingat aku? Aku yang beberapa hari lalu membantumu mengarahkan jalan. Kau mau menipu? Namun Duke menjawab, aku berencana untuk kehilangan pendengaran minggu depan. Ya, aku bisa melihat dengan baik, kau bisa minggir, ujar Duke. Aku ingin merasakan posisi mereka, aku bukan penipu. Junsuk pun mengajak Duke untuk minum kopi. Dan mereka mulai saling akrab, mulai melihat karya-karya Duke. 포기했다는 소설 좀 보여줘요. Dan Duke pun menginginkan hal yang sama. Akhirnya Junsuk memperlihatkan karya tulisnya. Setelah membacanya, Duke menyuruhnya untuk segera menyelesaikan cerita novel yang sangat bagus. Junsuk pun merasa aneh kenapa dia ramah. Mereka meneruskan minum-minum sampai larut malam dan mulai berbincang banyak hal. Duke mengatakan, kenapa bidang studi utama sangat lemah. Junsuk pun mengatakan, kenapa seorang jurusan seni mabuknya sangat baik. Namun Duke menjawab, aku bukan jurusan seni. Mereka berdua saling meledek, mengatakan kalau mereka berdua tidak punya pacar. Duke mengatakan, kau seorang novelis, miskin, pemabuk, pemalu, tidak punya selera humor, udah pasti tidak punya harapan. Junsuk pun membalas, kau tidak punya pacar karena rewel dan terlalu sensitif. Lebih jago minum daripada lelaki, sudah pasti tamat. 그러니까 내가 왜 그랬는지 그게 좋은가 봐요 내가. Namun dibalik semua itu, Junsuk mulai memujinya. 진정돼서 Junsuk mengatakan, dari semua perempuan yang pernah mabuk bersamaku, kamulah yang paling cantik. 제일 예뻐. Itulah awal mereka pertama kali bertemu. Sekarang Duke membuka pintu dan kedatangan seorang tamu wanita tua. Duke pun menyangka dia ibunya. Duke pun menyuruhnya masuk. Wanita tua ini pun membawakan sebuah makanan kimchi untuk Duke. Apa kau sekarang sudah ingat semuanya? Duke pun menjawab, iya, aku sudah ingat semuanya. Wanita tua ini pun menanyakan, di mana anakku? Ternyata wanita tua ini adalah ibunya Junsuk. Duke pun agak bingung. Dia menjawab, Junsuk pergi lebih cepat mengunjungi penerbit. Kau dan aku bisa makan siang bersama. 저랑 먹어요, 어머니. Di sisi lain, Junsuk membawa wanita dan anak kecil masuk ke dalam mobilnya. Ternyata ini anaknya Junsuk. Dia pun mengatakan, maaf karena tidak jadi ayah yang baik dan hanya mengandalkanmu. Aku sedang mencoba, tapi aku butuh lebih banyak waktu. Dia pun berhenti di sebuah tempat, di sebuah rumah studio foto. Sekarang Duke di rumah sakit untuk pemeriksaan. Dia pun melihat sebuah ruangan dan teringat seorang dokter mendatanginya dan menanyakan, kau tahu di mana kau sekarang?
Dokter pun menjelaskan, kau mengalami kecelakaan dan sudah 5 hari dirawat di sini. Apa kau ingat siapa namamu? Dia pun menjawab, Duke. Siapa anggota keluargamu? Dan dia menjawab, Junsuk, suamiku dan ibu mertua. Kau ingat sekarang hari ini tahun berapa? Dia pun menjawab, ini tahun 2018, bulan Januari. Dokter itu pun mengatakan, kau sudah mengingatnya dengan sangat baik, beristirahatlah. Namun ternyata sekarang 20 Agustus 2020. Sekarang Junsuk tiba di tempat kerjanya. Semua orang memuji atas karyanya yang sangat bagus. Changmo adalah teman sekaligus pemimpin di tempat kerjanya. Dia pun sedang mereview novel hasil karya Junsuk. Dia pun nampak kesal melihat Changmo menghela nafas dan keluar untuk mencari angin. Tiba-tiba Changmo keluar dan mengatakan, kau yang terbaik, kau sudah menguasai sisi artistiknya, sekarang kerjakan daya tarik komersilnya. Bisakah kau menulis buku terlaris sekali saja demi aku? Sudah kubilang aku tidak mau membuat biografi, ujar Junsuk. Changmo mengatakan, itulah sebabnya. Bayangkan, seorang profesor yang menidurkan istri tercintanya. Anggap saja sebuah novel bukan biografi. Kau akan mendapatkan uang muka 200 juta won. Changmo pun terus marahi Junsuk, dan mereka mulai tertawa. Sekarang Junsuk datang ke tempat istrinya bekerja. Temannya Duke menghampiri. Junsuk mengatakan, dia direvitalisasi sejak datang ke sini. Dia bahkan mulai menggambar lagi. Mereka pun senang dengan keadaan Duke yang semakin membaik. Duke melihat suaminya mengunjunginya dan sangat senang sekali. Mereka berdua berencana untuk makan siang. Dan Duke ada janji dengan seseorang. 비밀이야. Ternyata yang datang Youngmi, teman Duke. Junsuk pun kaget dan dia agak canggung. Youngmi datang untuk memberikan buku bergambar kepada Duke. Youngmi pun menjelaskan, dia dan aku membuat ini saat kami masih muda. Dengan barang-barang lama semoga ingatannya bisa kembali, ujar Duke. Duke pun mengatakan, aku mau mengunjungi studio baru Youngmi, tapi dia mau bertemu di sini. Youngmi nampak gugup menjelaskannya bahwa studionya masih berantakan. Junsuk pergi untuk memesan minuman dan nampak bingung. Saat tengah malam, Junsuk pun menerima panggilan telepon. Dia pindah ruangan untuk mengangkat teleponnya. Junsuk mengatakan, aku akan segera ke sana. Dia pun lekas pergi dengan mobilnya, menuju ke rumah studio foto milik Youngmi. Namun Duke terbangun dan menyadari suaminya sudah tidak ada di sisinya. Duke mulai mencari namun tidak ada. Dia mulai menelpon namun tidak ada jawaban. Junsuk kembali ke rumah, namun Duke sudah menunggunya. Duke mengatakan, mau kemana kau tengah malam? Ditelepon kau tidak menjawab. Junsuk mengatakan, aku pergi membeli rokok dan ramen. Kita sudah membeli ramen, ujar Duke. Namun Junsuk menjawab, aku mau ramen yang berbeda rasanya. Duke merasakan ada yang aneh dari suaminya. Dia pun mengatakan, bisakah kau menceritakan semuanya? 그냥 Rasanya seperti ada tembok besar di depanku. Itu membuatku cemas. 막혀 있는 것 같아. Junsuk pun memeluk istrinya dan mengatakan tidak ada gunanya mendengarkan orang lain. Kita akan bertahan, kenangan itu akan kembali. Kita kembali ke bayangan waktu dulu di saat mereka belum menikah. Duke pun menangis, lalu Junsuk menghampirinya. 아니야. 아무것도. Duke mulai menceritakan soal dirinya dan keluarganya. Ibuku tuli. Ayahku menderita polio saat kecil. Dia tidak bisa berjalan tanpa tongkat. Namun mereka berdua bukan orang tua kandungku. Aku ditinggalkan saat kecil di pasar dan kehilangan ingatanku. Aku tidak ingat siapa orang tuaku dan di mana aku tinggal. Orang tua angkatku menerimaku meskipun mereka mengalami kesulitan. Kami tidak berkecukupan, tapi juga tidak kekurangan. Lalu aku mengambil jurusan pendidikan khusus untuk membalasnya. Namun aku tidak bisa bercerita kepada siapa saja. Aku tak pernah merasa malu, namun aku tak mau ada yang tahu. Senang rasanya bisa menceritakan ini semua kepadamu. Tidak memberitahumu hal ini karena rasanya seperti bohong. Aku meminta maaf karena menunggu begitu lama. Namun Junsuk menjawab, aku kecewa. Duke pun meminta maaf. Aku tidak berpikir. Junsuk meneruskan, kau tidak berpikir kau akan jatuh cinta sebanyak ini. Tapi aku melakukannya. Bagimu itu mungkin terasa seperti kesedihan, tapi menurutku itu adalah kebahagiaan.
Kau bilang ini mungkin tampak seperti kesedihan, tapi sebenarnya itu adalah kebahagiaan. Junsuk pun menjawab, aku mengucapkan kalimat yang begitu indah, itu sebabnya aku bahagia, ujar Duke. Akhir-akhir ini aku mencintaimu, dan semakin banyak setiap harinya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan ingatanku kembali. Junsuk mulai memeluknya dan mengatakan, aku hanya terlarut saja. Duke mulai konsultasi kepada Dr. Cho. Dia pun menceritakan masa lalunya waktu kecil, karena sering mengalami kejadian yang memilukan. Duke pun mengatakan, apa mungkin aku menghapus ingatanku karenanya? Dokter itu pun mengatakan, bukan, itu hanya efek samping dari kecelakaan. 외과적인 치료도 다 됐다고 Namun ini sudah 보여지고요. setahun, Duke mengatakan. Dokter pun menjawab, penting untuk merangsang otak secara konsisten, tapi jangan memaksakan diri untuk mengingatnya. Duke mengatakan, kalau dirinya sering bermimpi mengalami kecelakaan di mobil. Dokter pun menjawab, ini pertanda baik, kau sedang pulih dari keterkejutan. 영미야, 나야. Tak lama, Duke pun menelpon Yungmi dan mengajaknya untuk bertemu. Namun Yungmi tidak bisa dan mengatakan kalau dia lagi di luar kota. Ternyata Junsuk sedang mengantarkan anaknya ke rumah sakit bersama Yungmi. Yungmi mengatakan kalau Duke menelponnya. Namun tenang saja, aku mengatakan aku sedang bekerja di luar kota. Duke pun menelepon suaminya. Dan Junsuk pun pergi. Junsuk melihat beberapa foto suaminya. 바쁠 때 이러더라. 나 바쁠 때. Dia pun mulai teringat beberapa kenangan bersama suaminya. 자기 알몸이 제일 섹시해. 무서워. Dan dia pun tersenyum bahagia. Malam pun tiba. Mereka berdua makan malam bersama. Duke mengatakan kalau ibu mertuanya datang kemarin. Dan Junsuk mengatakan ada apa? 연락도 없어. Duke menjelaskan, dia memanggilmu anakku. Kupikir dia datang menyarankan kita untuk punya anak. Jangan pedulikan, ini keputusan kita, ujar Junsuk. 주문 안 해. Junsuk pun mengingat masa lalunya. Di saat Duke pulang dari tempat mertuanya, mereka pun bertengkar hebat. Karena mertuanya menyuruh mereka untuk punya anak. Duke pun tidak mau memiliki anak, karena dia mempunyai trauma masa lalu yang sangat hebat. Ketakutan yang berlebihan menggiringnya untuk tidak memiliki anak. Junsuk pun terus bicara kalau ini salah paham. Namun emosi Duke semakin meledak-ledak. Dia pun mengatakan, kita semua bisa mati mendadak. Kau tidak bisa menghidupi seorang anak selamanya. Dan kau tidak tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Aku tidak mau melakukannya. Aku tidak mau ditinggalkan atau meninggalkan orang yang kucintai. Kita sudah baik-baik saja. 가 헤어졌는지 벌어졌는지도 모른다고. Junsuk menghampirinya untuk menenangkannya. Dan Duke terus menangis. Dia mengatakan, aku sudah merasakan nasib buruk. Aku takut nasib burukku akan menciptakan lebih banyak kemalangan. Junsuk pun terus meminta maaf. 좀 됐다. 네. Sekarang Duke menginginkan anak, dan Junsuk pun mengatakan, aku tidak mau membuat masa depan yang tidak pasti dengan anak. Kita pikirkan nanti. Duke mengatakan, kau pembohong. Itu semua karena aku menginginkannya. Masa lalu tidak penting. Aku akan berhenti menyiksa diri karena luka masa laluku. Dan seandainya kita punya anak, berarti itu takdir. Dan aku akan menerimanya. Jadi beritahu ibu kalau aku sudah berubah pikiran. Kondisi Junsuk sekarang memiliki banyak utang. Dia pun menelpon Changmo dan menyetujui novelnya. 그 2억이라 그랬나? Junsuk pun mengatakan 200 juta tidak ada negosiasi. Dan Changmo pun sangat senang. Dia pun mengatakan, kau memilih pilihan yang tepat. Hari ini Junsuk bangun pagi-pagi. Junsuk mengatakan, akhir-akhir ini dia jarang bisa tidur. Mereka pun lanjut sarapan. Junsuk mengatakan kepada istrinya kalau dia akan berangkat bekerja. Duke mengatakan, bukankah kau sudah menyelesaikan novelmu akhir-akhir ini? Changmo terus mengomeliku tentang tulisan biografi, ujar Junsuk. 마무리를 좀 해. Hanya 1 bulan. 내일 Dan diralat menjadi 2 minggu, mulai pergi besok. Duke menyuruhnya untuk berjanji hanya 2 minggu. Duke mengatakan, pantesan kau membuat sarapan, aku bukan anak kecil. Junsuk pun meminta maaf. Namun Duke mengatakan, kenapa kau meminta maaf? Ini kan pekerjaan. Kau mau pergi dengan perempuan. Junsuk pun menyuruh Duke untuk menelpon Changmo. Kalau dia tidak percaya, Duke mengatakan, jangan ragu untuk menusukku dari belakang. Aku akan membiarkanmu. Dan Junsuk pun mulai bergegas, bersiap-siap untuk berangkat. Junsuk mengatakan, jangan berhenti untuk mengingat. Dia pun memeluk istrinya. Duke pun menjawab, aku akan berhenti mencoba mengingat, seraya tersenyum. Dan Junsuk pun pergi.
Namun tak lama Junsuk pun kembali ke rumah untuk mengambil alat cukurnya yang ketinggalan. Dan dia pun pergi lagi. Kemudian dia balik lagi, mengambil barang yang ketinggalan sampai 3 kali. 사랑한다. Singkat cerita, Junsuk pun sampai di sebuah hotel. 민석이는 Dia pun mendapat telepon soal anaknya. 걱정 안 해도 돼. 엄마 가실 거야. Dia pun mengatakan, jangan khawatir, ibuku akan datang besok. Dan ternyata Junsuk memakai obat terlarang. Ibunya pun menerima sebuah surat dari Junsuk. Sekarang Duke kedatangan seorang teman kerjanya. Temannya pun mengatakan, kapan kau kembali ke sana? Semua siswa menanyakanmu. Duke pun menjawab, mungkin setelah cuti. Aku punya banyak emosi yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata akhir-akhir ini. Temannya mengatakan, ceritalah, apa masalahnya? Temannya mencari pemantik api, namun tidak ada. Dan Duke pun memberikan punya suaminya. Dan temannya mulai membaca ada tulisan di pemantik itu, yaitu klub bisnis Genzo, yaitu sebuah klub malam. Dia pun mengatakan, mungkin ini cara dia bersenang-senang. Duke dapat telepon dari suaminya. Dia mengatakan kalau dia sangat kangen sama suaminya dan menyuruh suaminya agar cepat pulang. Dan Junsuk mengatakan bahwa dia akan segera pulang. Sekarang Junsuk sedang mengendarai mobilnya. Mobilnya melaju dengan sangat cepat dan terlihat kondisi Junsuk dalam keadaan yang kurang sadar. Mobilnya pun mulai bergerak tak karuan dan mulai melalui jalan yang banyak tikungan tajam. Mobilnya pun tak terkendali dan akhirnya mobilnya menabrak pembatas dan masuk ke dalam sungai. Duke mendapatkan panggilan telepon. Itu pemberitahuan tentang kecelakaan suaminya. Dia pun sampai di rumah sakit dan melihat Changmo juga mertuanya. Duke mulai membuka pintu. Melihat suaminya sudah terbujur kaku menjadi mayat. Ibunya pun menangis di depan makam anaknya. Dan Yungmi pun hadir di pemakaman. Dia pun menangis dari kejauhan. Besoknya teman Duke datang ke rumahnya. Dia pun membawa banyak surat milik Duke. Duke keluar dari kamarnya dan temannya pun mengatakan, kau sudah bangun. Kau seharusnya menelepon jika kau tidak bisa tidur. Ibu mertuamu sudah tidak ada di sini. Dan Duke pun langsung menghubungi mertuanya. Duke pun mengatakan, kenapa kau melakukan ini padaku? Kau pikir semua ini salahku? Ini bukan salahku, Bu. Aku bilang padanya untuk tidak pergi. Dan ibu mertuanya pun menangis. Duke terus mengatakan, kau pikir aku pembunuhnya? Itu sebabnya kau meninggalkanku di sini sendiri. Kau pergi karena tidak mau melihatku lagi. Ibunya pun mengatakan, sayang, ini bukan salahmu. Ini bukan salahmu. Dan Duke semakin tak terkontrol. Dia pun meminta maaf kepada ibu mertuanya. Dia pun terus meminta maaf. Dan temannya pun mengambil HP-nya. Dan mencoba menenangkannya. Dan malam pun tiba. Duke sendirian meratapi hidupnya. Dia pun melihat beberapa surat miliknya. Ternyata surat tersebut dari kepolisian. Pemberitahuan terkait terjadinya kecelakaan suaminya. Dia pun mulai membuka dan membacanya. Dan dia pun mulai membaca yang lainnya. Di surat itu tertulis kecepatan suaminya saat mengendarai mobil dengan kecepatan yang tinggi.
Besoknya Duke datang ke kantor polisi. Polisi itu pun mengatakan bahwa tempat itu rawan kecelakaan dengan tikungan yang tajam dan suamimu melaju dengan sangat kencang. Dia pun menunjukkan rekaman yang ada di dashboard mobil milik suaminya. Polisi itu pun menanyakan apa dia menderita penyakit jantung atau reaksi alergi lainnya. Duke pun menjawab tidak. Kejadian seperti ini banyak terjadi pada orang yang mengalami serangan jantung. Kasusnya tampak serupa dengan kasus tersebut, ujar polisi itu. Di saat mau pulang, Duke pun mendapat telepon. Ternyata yang menelpon adalah dari pihak bank. Duke pun menanyakan tentang apa. Pihak bank menjelaskan tentang kartu kredit suaminya yang telah jatuh tempo. Duke mengatakan bagaimana cara membayarnya dan berapa saldo terutangnya. Pihak bank mengatakan 6.500.000 won. Duke pun meminta pihak bank untuk mengirimkan email pernyataannya. Duke pun memeriksanya dan melihat penarikan sebesar 3 juta won dan pembayaran hotel 2.700.000 won. Duke pun penasaran dan mendatangi hotel tersebut. Dia pun mulai masuk dan membayangkan suaminya. Seorang pelayan mengantarkan dan mengatakan, ini ruangannya, novelis Junsuk tinggal di sini. 뭐 필요하신 거 있으시면 Duke pun menanyakan, apa di sini ada ATM? Ya, ada di lobi, ucapnya. Bayangan Junsuk terus ada di kepala istrinya. Duke pun menanyakan kepada pelayan itu, bagaimana dia tahu kalau suaminya seorang novelis. Pelayan itu menjelaskan, ya karena dia sering datang. Berapa sering? Sekitar 2 hingga 3 kali setahun, ujarnya. Duke menanyakan, apa dia datang sendirian? Dia pun menjawab, ya dia datang sendirian. Lalu pelayan itu mengatakan, aku tidak mau mencemburinya. Dia pun menginap di kamar itu dan melihat ke jendela luar. Dan teringat ucapan temannya tentang klub malam Genzo. Dia pun datang ke klub malam itu dan mengatakan kepada seorang penjaga, apa kau kenal Kim Junsuk? Penjaga itu pun mengatakan, aku tidak tahu. Dia datang bersama Jongyu, jadi tanyakanlah padanya. Ternyata Jongyu adalah pelayan itu. Duke pun mendatanginya. Dia pun mengatakan, seorang pelayan di sana bilang, suamiku pergi bersamamu. Apa yang dilakukan dia di sana? Pelayan itu pun mengatakan, apa yang ingin kamu ketahui? Apa dia selingkuh? Aku hanya membantu sesuai keinginannya. Duke pun mengatakan, suaminya sudah meninggal. Pelayan itu pun mulai terbuka dan mengatakan, dia biasanya menyendiri di kamar dan kadang keluar untuk minum. Namun dia meminta permintaan untuk terakhir kalinya. Dia mau aku memperkenalkan dengan pelayan itu. Duke mengatakan, seperti apa? Pelayan itu pun menjawab, narkoba. Ternyata selama ini Junsuk menginap di hotel untuk menggunakan narkoba. Duke pun mulai frustasi dengan keadaan ini. Dan dia pun mampir ke rumah mertuanya. Namun di rumah tidak ada orang. 어머니, Duke pun menelpon mertuanya dan bilang kalau dia sudah berada di rumahnya. Namun mertuanya menjawab kalau dia sedang berada di Seoul. Duke menanyakan, mau ke rumahku? Mertuanya menjawab, bukan, namun ada urusan lain yang harus diselesaikan. Duke pun mengatakan, tidak apa-apa, aku akan kembali sebentar lagi. Duke pun tertidur di rumah mertuanya dan dia pun terbangun melihat sebuah amplop yang ada tulisan nama suaminya. Dia pun membukanya namun tidak ada isinya. Dia mulai mencari dan menemukan sebuah foto anak kecil. Dia pun mulai mengingat-ingat. Ternyata mertua Duke datang ke rumah Yungmi untuk menengok cucunya, anak dari Junsuk. 남편이 Sekarang Duke datang ke sebuah bank untuk melunasi hutang suaminya. Dia pun memberikan persyaratannya. Namun dia meminta pernyataan detailnya terlebih dahulu. Dia pun mulai melihat transaksinya dan fokus ke pengiriman uang sebesar 2 juta won yang dilakukan beberapa kali ke studio Ketakea. Duke pun mulai mencari tahu studio itu. Dia pun mengeluarkan foto anak itu. Dan betapa terkejutnya Duke, ternyata anak itu berada di rumah studio itu. Duke pun mendatangi rumah studio itu. Dan Duke mulai masuk dan mulai melihat isinya. Yungmi pun memanggil Duke. 야,
dan menghampiri dengan wajah yang sedih. Duke mengatakan, "Kenapa kau ada di sini?" Yungmi pun menjawab, "Ikut aku akan menjelaskan semuanya." Betapa kagetnya Duke melihat ibu mertuanya ada di situ dan menggendong anak kecil. 어머니 왜 거기 계세요? Sontak Duke pun marah, menyangka suaminya selingkuh. Merasa dikhianati oleh suami, teman, dan juga ibu mertuanya. Namun tak lama Duke mendengar suara suaminya di dalam video. 우리 벌써 2년이나 됐어? 그럼 빨리 전화해봐봐. Dia pun mulai melihat video tersebut. 뭐해? Ternyata video itu adalah video dirinya dan suaminya dulu, dan melihat dua orang anak kecil yang memanggilnya ibu. 뭐야? 이거 아들들도 구별 못해. 화났어. Duke pun merasakan sakit di kepalanya. Dan dia pun jatuh pingsan. Duke mulai dilarikan ke rumah sakit. Disitulah ingatannya mulai pulih. Ternyata Duke mempunyai dua orang anak kembar. Dan kejadian saat kecelakaan bersama keluarganya pun mulai nampak. Mereka dengan keluarga kecilnya mau berlibur. Namun tak disangka ada truk yang tidak terkendali. Truk itu pun menabrak mobil mereka. Mereka pun dibawa ke rumah sakit. Namun Duke masih sadar. Dia pun melihat satu anaknya meninggal dunia. Akhirnya dia pun menderita amnesia selektif. Adalah salah satu bentuk penyakit gangguan stres pasca trauma. Saat seseorang menghadapi situasi yang berat dan menghapus memori itu agar tidak merasakan rasa sakit, dia tidak punya ingatan sebelum kecelakaan itu, bahkan fakta bahwa dia sudah melahirkan, ujar Dr. Cho. Junsuk mengatakan, "Kalau aku memberitahunya, bisakah dia menghadapi ini?" Dr. Cho pun menjawab, "Kalau dia kuat mungkin bisa, namun kalau dia lemah, dia akan menyerah dan mengalami depresi dan tidak ada obatnya. Tak ada luka yang terlihat sehingga itu lebih berbahaya." Junsuk mengatakan kepada ibunya, Dr. Cho pernah merawat seorang ibu yang melompat dari jendela bersama anaknya. Keadaan Duke mirip dengan perempuan itu, mengalami depresi berat. Duke tidak mengingat anak-anak kami. Kondisinya akan memburuk jika kita menekannya untuk mengingatnya, dan mungkin akan menolak anak kita. Itu sebabnya kita harus menunggunya kuat. Yungmi pun mengatakan dia mau membantu merawat anaknya Duke sampai Duke benar-benar sembuh. Junsuk pun mengatakan ini bakalan memakan waktu lama. Kita fokus mengurus anakmu, ujar Yungmi. 준석 씨. Junsuk pun mulai mengubah rumahnya. Seperti keadaan awal mereka menikah, semua barang anaknya pun dipindahkan ke rumah Yungmi. 집에 왔다. Mereka pun pulang ke rumah pasca kecelakaan itu. 진짜? 혼자 힘들었겠다. 공부했어? 다 했지. 형이야. Dan di saat Junsuk keluar tengah malam, ternyata dia menengok anaknya yang sedang sakit. Yungmi pun membantu mengunggah semua video yang diberikan oleh Junsuk untuk diberikan kepada anaknya agar dia tahu siapa ibunya. Junsuk pun bekerja keras untuk menyelesaikan novel biografinya, walau dalam keadaan sakit. Sekarang Duke mulai membaik dan membaca novel terakhir karya suaminya yang diberikan Changmo. Dia pun melihat judulnya, Saat Kau Tertidur. Changmo mengatakan itu naskah terakhirnya. Duke pun mengatakan terima kasih. Changmo mengatakan dia menulis autobiografinya sendiri, bukan orang lain. Ternyata Junsuk menderita penyakit kanker empedu. Dr. Chu mengatakan dia menemukan kanker kandung empedunya selama perawatan kecelakaan. Kanker itu tidak punya gejala apapun.
sehingga tidak terdeteksi pada tahap awal. Kemungkinan besar itu berasal dari DNA ayahnya. Pada saat ditemukan, kanker mencapai kelenjar getah bening. Jadi dia dalam kondisi yang buruk. Saat aku mendengar berita kematiannya, aku berdebat akan memberitahumu apa yang terjadi. Dia menunggu sampai kau memulihkan ingatanmu. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Itu sebabnya dia tak mau kau melihat momen terakhirnya. Dia pikir kau akan goyah jika melihat kesakitannya, dan takut kau akan kehilangan ingatanmu selamanya. 혼자서 Duke pun mengatakan, 많이 아파. dia memakai narkoba untuk mengurangi rasa sakitnya. Dia menanggung semua rasa sakit itu sendirian. Duke pun bersiap-siap untuk pulang dari rumah sakit. 기야, Namun terdengar suara Yungmi memanggil. Duke pun melihat anaknya dan mulai menghampiri. Dan memeluk anaknya. Duke mengunjungi makam anaknya yang meninggal, juga suaminya. Dan sekarang dia mengantarkan anaknya untuk sekolah. 민서가 안녕. Namun dia mendapatkan telepon dari pihak kepolisian. Polisi itu mengatakan, saat kasus selesai, semua bukti akan diajukan atau dihapus. Rekaman kamera dashboard yang kau lihat beberapa hari yang lalu, kau bisa melihat rekaman kecelakaannya. Namun ada rekaman suamimu sebelumnya. Kau mungkin menginginkannya. Duke pun mengatakan, tolong kirimkan. 보내주세요. Dan Duke mulai membukanya. Dia mulai melihat suaminya yang balik lagi ke rumah. 왜? 뭐 놓고 왔어? 영덕이. Ternyata suaminya sangat sedih. Suaminya pun balik lagi. 가는 길에 사... 간다. Dan terus balik lagi. 잘한다. Dan suaminya pun mulai kesakitan akibat kanker yang dideritanya. Namun dia pura-pura kuat. Suaminya pun menangis. Dan mereka berdua pun menangis. Oke, thank you buat semuanya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen ya, biar aku semangat membuat video seperti ini lagi. Thank you.